Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita masih di topik dinamika, rotasi, dan kesetimbangan benda tegar ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita fokus ke subtopik kesetimbangan benda tegar. Ada syarat yang harus dipenuhi untuk kesetimbangan benda tegar ya, atau untuk menjaga suatu benda itu tetap dalam keadaan setimbang. Setidaknya ada dua, yaitu sigma F harus sama dengan 0 atau sigma torsi harus sama dengan 0. Nah, di sini saya berikan 3 buah contoh di mana kita akan menerapkan sigma torsi sama dengan 0 atau sigma F sama dengan 0, atau kita melibatkan keduanya ya, sigma F sama dengan 0 dan sigma torsi sama dengan 0. Oke, kita coba dari contoh soal yang pertama dulu. Sebuah batang berengsel memiliki berat 50 Newton, pada ujungnya dikaitkan beban 100 Newton. Tentukan gaya tegangan tali agar sistem tetap dalam keadaan setimbang, gitu ya. Jadi kalau dilihat dari gambar di sini, ini batang engselnya. Kemudian di ujung di sini dihubungkan dengan beban 100 Newton. Kemudian tali di sini diikat pada dinding, gitu ya, yang jaraknya 40 cm kalau dari ujung kanan atau 100 cm dari ujung kiri. Baik, seperti biasa kita uraikan dulu diagram gayanya. Oke, di sini ada berat beban ya, saya tuliskan WB. Kemudian batang pasti punya massa ya, atau berat di situ. Berat batang tepat di tengah-tengah ya, berarti berat batang ke bawah sini. Kemudian ada gaya tegang tali T yang akan kita uraikan menjadi T cos 37. Cos karena ada di sampingnya sudut, dan T sin 37. Bayangkan kalau misalnya tali ini putus, maka otomatis batang akan berotasi ya. Berotasinya itu searah jarum jam nantinya seperti ini ke bawah. Sehingga agar tetap dalam keadaan setimbang, maka kita gunakan konsep sigma torsi harus sama dengan 0. Dengan poros putarnya di sini di titik P ya. Maka saya tuliskan sigma tau P sama dengan 0. Oke, ingat torsi itu gaya dikali dengan lengannya. Oke, berarti gaya yang bekerja di sini gaya beratnya batang dikali lengannya ditarik dari poros ke gayanya ya. Berapa ini? Separuh dari panjang batang ya. Separuh dari 140 itu 70. Oke, berarti berat batang kali 70 ditambah dengan berat beban dikali dengan lengannya adalah 140 cm ya. Kemudian dikurang. Nah, ini T sin menyebabkan perputaran berlawanan arah jarum jam. Dikurangi dengan T sinus 37 dikali lengannya di sini adalah 100 cm. Oke. Sama dengan 0. Oke. Kemudian kita pindah ruaskan T sinus 37-nya ke kanan agar bertanda positif gitu ya. Lalu ruas kiri dan kanan kita bagi 100 ya. Jadi satuan yang dalam senti itu kita bagi dengan 100 agar satuannya meter. Oke, kita bagi 100 semuanya. Sehingga kita peroleh di sini 5 kali 7 35 ditambah dengan 140 itu 175 dibagi dengan 0,6 sehingga tegangan tali bernilai 292 Newton ya. Artinya tidak boleh beban yang dikaitkan di sini melebihi 292 ya. Kalau melebihi itu maka tali akan putus sehingga sistem tidak lagi dalam keadaan setimbang ya. Oke, contoh soal yang kedua. Di sini ada sebuah tangga homogen AB ya, ini tangganya. Panjangnya katanya 5 meter dan beratnya W.
Ujung A disandarkan pada dinding licin, jadi dinding A ini licin ya, otomatis tidak ada gaya gesek, dan ujung B bertumpu pada lantai kasar. Oke, berarti nanti di sini ada gaya gesek ya. Tentukan koefisien gesekan antara lantai dengan tangga saat tepat akan tergelincir ya. Jadi sistem di sini maunya tepat akan tergelincir ya, tapi belum tergelincir. Ya, kita uraikan dulu diagram gayanya. Karena tangga disandarkan pada dinding A, muncul yang namanya gaya normal ya, tegak lurus terhadap bidang. Ini NA. Kemudian pada tangga ada gaya berat, tepat di tengah-tengahnya ya, berat tangga. Kemudian di sini di B ada gaya normal NB, tegak lurus bidang, sama muncul yang namanya gaya gesek ke arah kiri. Karena kemungkinan tergelincirnya tangga itu adalah ke arah kanan, sehingga gaya geseknya berlawanan ya, ke arah kiri, FB. Oke, syarat yang pertama, kita pilih dulu porosnya ya. Poros putarnya saya ambil di B. Kalian boleh ambil poros putarnya itu di A ya. Saya ambil di B yang paling banyak gayanya, sehingga nanti tidak terlalu banyak gaya yang dipakai. Itu alasan saya kenapa poros saya ambil di B. Jadi sigma to B sama dengan 0 ya. Oke, sigma torsi di B sama dengan 0. Maka gaya yang terlibat nanti kalau porosnya di B hanya WT dan NA ya. Oke, berarti NA nanti akan menyebabkan perputaran searah jarum jam ya. NA lengannya yang mana NA? Kalau ditarik dari poros ya, tegak lurus dengan perpanjangan gaya NA. Nah, inilah gaya lengannya NA ini, yaitu sebesar AU kan. Berarti NA dikali lengannya adalah AU dikurangi dengan WT. WT itu nanti menyebabkan berputar berlawanan, sehingga tandanya adalah minus. Mana lengannya? Oke, kita tarik dari poros lagi agar tegak lurus dengan gaya. Nah, lengannya adalah CB ternyata. Lalu kita pindah ruaskan, NA dikali dengan AU sama dengan WT dikali dengan CB. Nah, kalau kita memanfaatkan sigma to B begini, ini kita masih belum dapat apa-apa ya. Nah, kemudian kita perjelas lagi nilai dari CB-nya itu berapa, AU-nya itu berapa ya, dengan cara memanfaatkan sifat cos-nya di sini ya. Meskipun di soal nggak diketahui sudutnya berapa. Cos theta ya, samping dibagi miring, sampingnya adalah CB, miringnya adalah setengah dari panjang AB kan, sehingga CB itu adalah setengah dikali dengan AB dikali dengan cos theta. Nanti kita substitusikan ya. Kemudian AU itu ada di depannya sudut, berarti kita manfaatkan sinusnya, sin theta sama dengan sin demi ya, depan AO dibagi miringnya adalah AB. Berarti AU itu adalah AB sin theta. Nah, nanti kita substitusikan ke persamaan di sebelah kiri sini. Lalu kita manfaatkan sigma Fx dan sigma Fy sama dengan 0 ya. Sigma Fx sama dengan 0, berarti Na ke kanan positif dikurangi dengan Fb ke kiri negatif. Berarti Na di sini sama dengan Fb. Fb itu apa? Mu S dikali dengan Nb ya. Ini gaya gesek, rumusnya gaya gesek ya. Mu S kali Nb. Nah, nanti juga bisa disubstitusikan. Sigma Fy sama dengan 0. Berarti Nb dikurangi Wt, beratnya tangga, sama dengan 0. Berarti berat tangga juga sama dengan Nb. Oke, kita substitusikan ya. Na kita ganti dengan mu S dikali dengan Nb. AO kita ganti dengan AB sin theta. WT kita ganti dengan NB. CB kita ganti dengan setengah AB cos theta. Nah, dari sini NB bisa kita coret. AB juga bisa kita coret. Nah, dari sini ternyata kita dapat persamaan yang lebih simpel. Mu S sama dengan setengah gitu ya, cos theta per sin theta. Nah,
cos theta per sin theta itu adalah kotangen theta ya. Atau kita turunkan ke bawah sehingga rumusnya menjadi 1/2 tangen theta. Tangen theta itu kan sin theta per cos theta. Kalau dibalik kan sama cos theta, sama dengan persamaan atasnya ya, cos theta per sin theta. Oke, jadi 1/2 tangen theta tandesam depan. Nah, depan AO ini kan pasti 3 nilainya. 4, 5, sini pasti 3 ya. Jadi 3 per OB-nya adalah 4 ya. Jadi 2-nya kita coret. Jadi 1 dibagi dengan 3/2 atau dibalik 2/3. Jadi koefisien gesekan tangga tepat saat tergelincir harus sebesar 2/3 ya. Kalau lebih kecil dari itu maka otomatis tangga akan tergelincir ya. Oke, terus yang ketiga, sebuah beban 400 Newton digantungkan pada tali seperti pada gambar. Tentukan tegangan-tegangan pada tali. Nah, ini bebannya, ini talinya membentuk sudut 37 dan 53. Nah, kalau ada soal seperti ini, kita uraikan dulu diagram gayanya. Pada beban di sini ada gaya berat ke arah bawah W berarti ya. Kemudian pada tali sebelah sini ada tegangan tali T2, ke arah sini T1. Kita uraikan T2 ini ke arah sumbu X jadi T2 cos 53, ke arah sumbu Y berarti T2 sinus 53. Untuk T1 berarti T1 sinus 37 dan T1 cos 37. Lalu kita ikuti syarat sigma F sama dengan 0. Di sini cukup hanya sigma F saja ya, tidak perlu rotasinya. Jadi sigma Fx sama dengan 0, T2 cos 53 dikurangi T1 cos 37. Cos 53 itu 3/5. Kemudian T1 ini pindah ruas ya, biar jadi plus. Jadi T1 cos 37 itu 4/5. Ruas kiri dan kanan 5-nya kita coret, sehingga dapat T2 sama dengan 4/3 T1. Ini nanti kita akan substitusikan ya ke sigma Fy sama dengan 0. Oke, sigma Fy sama dengan 0. Gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y ada T sinus 37 plus T2 sinus 53 dikurang dengan W. W-nya pindah ruas. Berarti T1 dikali 3/5 plus T2 kali 4/5 sama dengan gaya beratnya ya, sama dengan 400. Kemudian ruas kiri dan kanan kita kali dengan 5. Sehingga menjadi T1 kali 3 plus T2 kali 4 sama dengan 2000. Lalu disubstitusikan T2-nya ini. 3 kali T1 plus T2 menjadi 4/3 T1 dikali dengan 4 sama dengan 2000. Lalu ruas kiri kanan kita kalikan 3. 3 kali 3, 9 T1 plus ini 3-nya udah hilang ya, 4 kali 4, 16 T1 sama dengan 6000. Jadi 9 ditambah 16, 25 T1 sama dengan 6000. Maka dapat T1-nya 240 Newton. T2-nya kita tinggal substitusikan di sini, 4/3 dikali 240. 240 bagi 3 dapat 80, 80 kali 4, 320 Newton. Itulah materi atau contoh soal tentang kesetimbangan benda tegar ya. Ingat, syaratnya sigma F sama dengan 0 atau sigma torsi sama dengan 0.